Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromin, dosen akuntansi pemerintah pusat pada D3 Kebendaraan STAN. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Ekuitas di neraca berasal dari ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas. Ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus atau defisit LO ditambah atau dikurangi dengan koreksi dan transaksi antar entitas. Koreksi terdiri dari koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, selisih revaluasi aset tetap, serta koreksi nilai aset non-revaluasi. Sedangkan transaksi antar entitas ini terdiri dari transaksi antar satker dalam satu kementerian lembaga atau BUN. Misalkan transfer aset tetap dari kantor pusat ke kantor wilayah. Yang kedua, transaksi antar satker lintas KL atau BUN. Misalkan transfer aset tetap antar kementerian lembaga. Yang ketiga, transaksi antara satker KL dengan BUN. Misalkan dalam hal pengesahan hibah langsung antara satker penerima hibah dengan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran BUN pengelola hibah. Dan yang keempat, transaksi antara satker KL atau BUN dengan kuasa BUN. Misalkan transaksi pengajuan SPM oleh satker untuk diterbitkan SP2B-nya oleh KPPN atau transaksi pengajuan SP3B oleh satker PU untuk diterbitkan SP2B-nya oleh KPPN. Di level konsolidasian, transaksi antar entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Contoh pertama pada kasus pengalian aset. Dalam hal ini adalah transfer masuk dan transfer keluar. Misalkan ada transfer aset tetap dari kantor pusat ke kantor wilayah. Di kantor pusat akan dicatat sebagai transfer keluar pada aset tetap. Sedangkan pada kantor wilayah sebagai penerima transfer akan dicatat sebagai aset tetap pada transfer masuk. Ketika laporan keuangan antara kantor wilayah dan kantor pusat dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan eselon 1 atau laporan keuangan kementerian lembaga, maka transfer masuk di laporan keuangan wilayah dengan transfer keluar di laporan keuangan kantor pusat akan tereliminasi. Yang kedua dalam hal pengesahan hibah langsung, yaitu transaksi antara entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUN pengelola hibah. Ketika satker penerima hibah mengesahkan hibah langsung yang diterimanya, maka akan dicatat hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung. Kemudian di satker BUN pengelola hibah akan dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah. Pada saat dilakukan konsolidasi antara laporan keuangan BUN dengan laporan keuangan kementerian lembaga, maka diterima dari entitas lain di laporan keuangan BUN dan pengesahan hibah langsung dari laporan keuangan kementerian lembaga akan tereliminasi. Dan yang ketiga, diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain, yaitu akun antar entitas yang digunakan ketika satker melakukan transaksi dengan kuasa BUN.
Yang pertama, ketika Satker menyetorkan PNBP ke kas negara, maka akan dicatat diterima dari atas lain pada pendapatan PNBP. Kemudian di KPPN, di sistem akuntansi pusat akan dicatat kas pada ditagihkan ke entitas lain. Ketika dilakukan konsolidasi antara laporan keuangan KL dengan laporan keuangan BUN, maka akun diterima dari entitas lain di laporan keuangan KL dengan ditagihkan ke entitas lain di laporan keuangan BUN akan dieliminasi. Kemudian yang kedua, dalam hal ditagihkan ke entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain digunakan ketika ada penerbitan SP2D oleh KPPN. Oleh Satker akan dicatat beban atau aset pada ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan pada unit akuntansi pusat di KPPN akan dicatat diterima dari entitas lain pada kas. Ketika dilakukan konsolidasi antara laporan keuangan Kementerian Lembaga dengan laporan keuangan BUN, maka ditagihkan ke entitas lain di laporan keuangan KL dengan diterima dari entitas lain di laporan keuangan BUN akan tereliminasi. Sehingga yang tersisa adalah beban atau aset pada kas. Nah, ini adalah hubungan antara laporan perubahan ekuitas dengan neraca. Ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas akan menjadi ekuitas di neraca. Sobat HP, demikian tadi penjelasan singkat mengenai akuntansi ekuitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.